ya artis pecinta kopi ya dok ya. Iya banyak sekali. Nah, Betul. nih Mas Eka, Dokter Ari, kopinya udah jadi? Udah. Silakan duduk. Sedap banget nih kita sambil ngobrol-ngobrol sambil menikmati kopi bikinannya Mas Eka. Ini latte artnya bentuknya apa nih? Kembang ya? Kembang. Penonton ada yang mau kopi? Mau? Mau, banyak banget tuh. Mau apa? Cappuccino? Oh boleh, atau kopi boleh. tubruk? Kopi tubruk. Habis itu tubruk ya. Oke. Nah, kembali lagi nih sama Dokter Ari. Dok, kita nanti akan membahas mengenai manfaat kopi. Tapi sebelumnya banyak nih para penonton yang ada di rumah juga ingin bertanya sama dokter. Iya. Sudah ada di laman Facebook kita, ini dia. Dok, saya Catur, mau tanya, saya suka banget minum kopi. Sehari bisa 5 gelas atau 6 gelas. Setelah minum sebanyak itu, perut saya suka kembung, perih, melilit. Kira-kira itu bahaya nggak buat kesehatan saya? Itu dia dok, silakan langsung dijawab. Ya, jadi tadi masalahnya dia minum 5-6 gelas ya, itu kebanyakan. Pertama, saya juga nggak tahu nih apakah ada riwayat sakit mah atau tidak sebelumnya. Jadi prinsipnya kalau kita bilang sakit mah itu dalam keadaan dia sedang sakit mah atau tidak. Misalnya memang lagi nyeri ulu hatinya, Lagi serangan mual atau muntah tidak. ya. Dalam kondisi seperti itu tentu tidak boleh minum kopi. Saya selalu bilang, Bu, stop dulu ya, asam-asam, pedas-pedas, kopi. Nah, soda-soda itu biasanya seperti itu. Karena apa? Karena memang tadi Dokter Maya juga udah singgung sedikit bahwa di dalam kopi itu ada yang namanya kafein. Nah, kafein itu bisa merangsang produksi asam lambung. Tapi dok, saya sakit mahnya udah baik nih, boleh nggak saya minum kopi? Silakan. Tapi sekali lagi coba dulu, bertahap dulu. Jangan langsung udah pas disuruh 5 gelas ya repot. Nah, ya, dok, cobanya dulu ini berapa cangkir dok? Saya bilang sedikit aja, setengah cangkir aja dulu. Cangkir. Kalau perlu diencerin gitu loh. Yang penting rasa kopi itu ada dulu. Orang itu kan sebenarnya apa sih kan? Kita kembaliin lagi deh. Kenapa sih kamu ngopi? Tadi tuh, dok saya kalau nggak ngopi nggak bisa start tuh untuk hari itu gitu loh. Nggak seger rasanya. Ya udah sebatas kadang-kadang. Dok saya nyium baunya aja udah seger, nah gitu. Jadi tergantung dia tujuannya tuh apa gitu. Nah itu dia. Itu yang penting buat ke pasien. Tapi sekali lagi tadi kalau memang tadi oke, hipertensi, tekanan darahnya terkontrol ya nggak ada masalah. Tapi tensinya lagi 200 ya nggak boleh. Itu akan memperburuk keadaan. Jadi sekali lagi informasi ini penting. Kopi ini minuman yang sehat karena tadi mengandung antioksidan ya buat kesehatan kita, mau buat kita menjadi alert ya. Jadi kemudian juga ya tadi berbagai penyakit bisa mencegah penyakit kepikunan, Alzheimer, Parkinson, ya itu ada beberapa penyakit yang bisa dicegah oleh minum kopi. Tapi sekali lagi tadi benar yang tadi Dokter Maya bilang, jumlahnya harus diperhatikan. Ya karena tadi nih kayak penanya tadi 5-6 gelas kebanyakan. Anjurannya itu 3 cangkir cukup. Anjuran kesehatan itu 3 cangkir. Tapi dengan catatan kopi yang benar-benar kopi ya dok Nah, ya. lagi tadi Tanpa ada gula dan sugar ya. Sebenarnya sih saya bilang sih boleh juga. Ini soalnya kebetulan saya masih nih. Artinya begini nih, saya ya nanti jangan bukan, nanti jangan bilang dokter ngomongnya doang. Nah sekarang saya bilang saya mesti ngitung nih. Sekarang ya, mohon maaf Dokter Maya nih. Jadi saya ada gulanya, ada susunya. Oke deh, saya 150 kalori. Jadi nanti makan itu saya kurangin tuh nasinya. Mesti begitu mikirnya. Jangan nasinya tetap 2 centong, kopinya tetap kopi yang mix seperti ini. Tapi bahaya juga dok, biasanya orang tuh minum kopi tuh setelah makan. Jadi udah keburu makan 2 centong duluan. Ini dia. Makanya ada susu. Ya, tidak tercapai tadi yang sekali aja nggak apa-apa ya dok ya. Oke. Prinsipnya gini ya dok ya, kalau minum ini jadi happy, terus jadi tenang, jadi plong, ya masa nggak boleh? Kan begitu. Karena banyak juga loh penyakit itu karena stres. Nah, iya, karena benar ini memang kopi, kalau kita minum kopi itu mencegah depresi juga. Exactly. Iya, jadi kalau sedih coba deh. Bikin happy ya Coba dok. deh bener ya, kita lagi sedih, coba saya lagi kesel sekarang ngopi deh gitu. Sekarang lagi kesel ya dok. Misalnya, Bikin happy apalagi kalau dibeliin dok kopinya. Nah, kalau gratis jangan ditanya lagi. Ya Nah kan? dok, ini kita juga akan membahas mengenai manfaat kopi bagi kesehatan. Ya. Salah satunya itu kopi membuat lebih bertenaga. Lebih semangat dok. Ya, Lebih betul, semangat, lebih semangat. Tadi kan saya bilang tadi penting bahwa kopi ini ada antioksidannya, ya, antioksidan anti racun. Jadi memang berbagai macam penyakit bisa dicegah oleh
minum kopi. Kalau Mbak Intan pasti juga merasa lebih semangat ya tadi ya. Iya minum banget, kopi ya. karena happy itu sendiri jadi aku semangat banget menjalanin Nah, hari-harinya. ini minum kopinya pagi, siang atau sore? Aku anytime sih, Anytime, kapan ya? aja bisa, nggak Pokoknya harus bikin happy aja mematokkan gitu ya? iya, kapan aja. Tapi kalau bisa sebenarnya pagi sih, karena memulai hari minum kopi, terus aku jadi lebih semangat ke depannya dan juga hari-harinya jadi kayak lebih fresh gitu. Oke, nah selanjutnya ini Dok, ada yang bilang manfaat kopi adalah menurunkan risiko kematian. Ya, ini kan semuanya informasi ini adalah berdasarkan suatu studi penelitian. Yes. Jadi ada penelitian di Belanda itu meliputi 14.000 orang, dilihat selama 13 tahun. Kemudian dilihat nih faktor-faktornya apa. Oh, ternyata muncul nih bahwa orang-orang yang minum kopi itu resiko kematiannya lebih rendah dibandingkan orang yang tidak minum kopi. Itu contohnya. Tapi sekali lagi nih, kadang-kadang teman kopi itu apa? Rokok. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi yang disalahin itu kan kopi Teman-temannya dia dong, Dok. Teman-temannya, Dok, ya. Berarti hati-hati mencari teman ya Dok ya. Kemudian juga, karena kan kita kalau lagi ngopi ini kan santai, duduk, leha-leha, udah gitu nggak mau bergerak. Nah itu juga jadi salah. Jadi memang diingatkan bahwa kopi ini betul untuk kesehatan. Tapi kalau minum kopi ini sambil santai-santai, setelah itu kita nggak mau bergerak, kemudian tadi misalnya juga artinya gula, tadi pakai tambah susu. susu, tambah gula, dan udah gitu pakai ngerokok, Lengkap sudah ya. jadi masalah. Tidak ada kita mendapat manfaat. Jadi Manfaatnya. setelah ngopi kita lari, nah udah sehat. Tapi jangan siang-siang. Tapi nih. jangan lari dari kenyataan ya Dok. Oh gitu. Lanjut, ini ada manfaat lagi Dok. Manfaat kopi bagi kesehatan adalah menurunkan Nah, berat badan. Iya, oke. Nih, Intan langsung. Bener nggak tuh Dok? Nah, ini Dokter Maya nih kalau urusan berat badan nih, kan Dokter Maya nih. Jadi begini, tadi yang cerita kopi dan rokok tuh ada yang lebih seru Dok. Iya. Jadi ada mitos yang bilang, aku ngerokok banyak tapi aku ngopi kok jadi nggak apa-apa. Rupanya itu di kalangan tentara itu beredar seperti itu kebetulan. Memang ada benernya, dikit banget. Jadi bahwa kalau kita merokok, metabolisme kopi menjadi lebih cepat. Karena kafeinnya Dok ya, yang Yes, bikin tapi metabolisme kan cepat. ya membuat hilangnya tuh lebih cepat, metabolisme dari kopinya jadi lebih cepat. Cuman kan nggak bisa begitu. Sekarang pertanyaannya pasien sering, kalau saya nggak ngerokok saya jadi makin gemuk, saya nggak ngopi saya jadi makin gemuk. Ya jelas kita pilih kopi. Kopi betul ya bahwa dia dapat mempercepat pembakaran lemak, metabolisnya di curb karena dia juga menaikkan adrenalin dan di lemak sendiri memang dia membakar lemak. Jadi kalau kita lihat tuh mungkin perempuan ya kan suka ada yang selulit gitu loh. Nah kita kan tahu kan bahwa even kopi dipakai buat rubbing selulit, kopi dipakai di krim-krim selulit. Nah, ya jadi memang ada efeknya untuk penurunan berat badan. Tapi ya jangan yang plus-plus tadi kan. Jadi ini manfaat dari kafeinnya Dok ya, Yes, yang bisa meningkatkan metabolisme sehingga membantu menurunkan berat badan. Oke. Selanjutnya manfaat kopi adalah, nah kopi Ya, saya merupakan sudah bilang. sumber antioksidan. Saya bilang tadi itu bahwa dengan antioksidan, anti racun, berbagai macam penyakit bisa dicegah dengan kita minum kopi tersebut, ya kan. Tadi juga termasuk tadi yang saya bilang tadi beberapa kanker juga disebutkan bisa dicegah. Tapi sekali lagi mesti ingat jumlahnya ini yang penting, ya kan. Jumlahnya kadang-kadang informasi seperti ini ditelan bulat-bulat. Ah udah gue ngopi nih, seharian ngopi jadi masalah nanti timbulnya, ya kan. Itu yang mesti harus diperhatikan. Artinya memang ini yang sehat, tapi kita mesti lihat bagaimana kita secara bijaksana mengkonsumsi kopi ini. Tentunya tanpa gula, tanpa Ya kalau creamer. mau ini tanpa gula, katanya memang yang benar-benar itu ya tanpa gula katanya. Oke, begitu. tapi boleh dong Dok tambah gula dikit? Iya dikit. Dr. Haika ya warna-warni. Nah, next lagi nih Dok, ada manfaat kopi yaitu mencegah Ya. penyakit Parkinson. Seperti yang tadi disebutkan bahwa memang kan kopi ini tadi ya secara langsung ini berhubungan dengan neurotransmitter tadi bukan Ada Dr. Maya zat-zat yang tadi ada di ya. dalam otak Jadi itu ya, akhirnya Dok. memang ini akan berpengaruh. Ini semua ini berdasarkan suatu penelitian ya, suatu studi. Supaya lagi tuh pada kelompok orang yang satu kena Parkinson, yang tidak ternyata dilihat oh ternyata ini faktor kopi sebagai salah satu unsur yang memang berpengaruh untuk mencegah terjadinya Parkinson. Jadi ini hasil-hasil penelitian atau studi-studi epidemiologi memang seperti itu menunjukkan demikian. Tapi Dr. Talin, saya penasaran nih, Dr. Maya, sebetulnya selain kafein, kandungan zat gizi apa lagi nih yang ada di dalam sebuah kopi? Ya, jadi tadi kan sudah disebutkan antioksidan yang gede. Jadi yang namanya chlorogenic acid. Jadi dia polifenol. Polifenol Nah, ya? polifenolnya, antioksidannya Ya. gede. Itulah kenapa dia tadi bisa untuk pencegahan penyakit kronis. Penyakit kronis yang beneran, bukan penyakit kronis yang lain yang nggak bener. Yang bener, jantung, stroke, ya pembuluh darah, Alzheimer tadi semua. Jadi chlorogenic acid-nya.
yang cukup banyak. Oke, nah ini adalah ini dok, kopi bisa menangkal diabetes. Seperti yang tadi disebutkan bahwa dia mempercepat pembakaran kalori, ya kan tadi. Tapi sekali lagi ini informasi seperti ini juga harus diikuti dengan artinya gaya hidup sehat yang lain gitu loh. Ya kan tadi tetap nih tadi ya udah susunya oke lah, susunya mungkin yang non fat ya dok ya. Jangan yang fatty, yang terlalu banyak lemaknya hingga meningkatkan kalorinya itu. Kemudian juga ya tadi tetap harus berolahraga. Jadi artinya ini memang informasi ini betul didapat dari berdasarkan studi tadi bahwa dibandingkan orang-orang yang memang mengkonsumsi kopi ternyata angka kejadian kencing manisnya itu lebih rendah dibandingkan yang tidak minum kopi. Dok, jadi memang sifatnya prevention. Dok, kalau untuk mendapatkan manfaat kopi dalam menurunkan berat badan, nah sebaiknya minum kopi ini sebelum olahraga atau setelah olahraga? Nah, ini kita mesti hati-hati nih, karena sekarang begini, kopi itu juga diuresis ya, membuat buang air kecil. Kita jadi mesti hati-hati dulu. Kalau saya sih artinya mesti lihat dulu berapa lama kita olahraganya. Jangan sampai nanti ini kita pada saat ini merangsang kita buang air kecil, sedangkan kita berolahraga akan kurang cairan, jadi mesti hati-hati. Iya, olahraga kan pasti akan mengeluarkan keringat ya. Kalau bisa sih jangan diantara itulah. Apalagi nanti pada saat olahraga kita jantung berdebar-debar, minum kopi lagi berpengaruh. Kalau saya sih bilang dijarakin lah pagi, kemudian olahraga berapa lama silakan. Tapi itu tadi kita mesti mau lihat ada efek-efek dari kopi ini yang tadi misalnya dia tadi menyebabkan diuresis, buang air kecil jadi meningkat, dan juga efek dari kopi tadi misalnya bisa berpengaruh ke hal yang lain lagi tadi. Oke, supaya lebih dapat manfaatnya dok, silakan dulu diminum. Intan boleh silakan dulu diminum. Kita liatin aja ya. Iya, Mas Eka. Udah siap belum nih sama ini sama untuk penonton udah siap ya? Mas Eka ada tips nggak Mas Eka untuk menyajikan kopi supaya kita di rumah nih kalau menyajikan kopi lebih nikmat gitu? Jadi pertama biasanya sih harus dilihat tuh dari kapan kopi itu di roasting. Biasanya kopi-kopi yang fresh cenderung lebih mengeluarkan cita rasa lebih baik dibanding kopi yang sudah lama yang misalnya mungkin udah di atas 3 bulan atau 4 bulan. Kedua juga bisa jadi dari teknik seduh juga itu menentukan. Ada suhu-suhu tertentu Iya, nggak? betul. Biasanya kopi itu yang salah tuh biasanya kopi ini diseduh dengan suhu yang sangat tinggi. Jadi sehingga kafeinnya lebih banyak terekstrak. Sebenarnya kalau dia lebih rendah di suhu 90, dia sebenarnya cenderung lebih manis walaupun tetap ada rasa pahit di belakangnya. Jadi harusnya di suhu berapa? 85-90. 85 sampai untuk 90. manual brewing ya. Untuk espresso biasanya di 90-95 derajat Celcius. Gitu. Begitu ternyata. Terakhir, tips dari Dokter Maya dan Dokter Ari, bagaimana untuk mendapatkan manfaat kopi bagi kesehatan? Ya, pertama ya saya sebutkan bahwa memang kopi ini bagus, artinya ini minuman sehat. Pertama itu saya bilang tadi, karena tadi manfaatnya banyak, antioksidan macam ya. Tapi sekali lagi, apabila kita mempunyai masalah kesehatan, tadi misalnya dalam keadaan akut, hipertensi, misalnya tekanan darah lagi tinggi, kemudian mahnya lagi kambuh, ya tentu kita tidak boleh mengkonsumsi kopi. Dan kemudian juga mesti ingat jumlahnya. Nah jumlahnya, kadang-kadang kita lagi sakit kepala, udah minum campuran obat sakit kepala, ternyata ada unsur kafeinnya. Di kopi ini kan ada kafeinnya, itu juga tadi. Jadi jangan sampai kita akhirnya mengkonsumsi kafein berlebih-lebihan. Jadi sekali lagi, kalau memang kita mempunyai masalah kesehatan, sebaiknya memang kita harusnya berkonsultasi dengan dokter dulu. Tapi kalau tidak mempunyai masalah kesehatan, silakan tadi anjurannya tadi itu 2-3 cangkir, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya 1 cangkir pagi udah oke lah. Dok, saya boleh nggak sih ngasih pertanyaan terakhir nih? Kalau apa ya terakhir? Dok, kan tadi kalau untuk mendapatkan manfaat dari kopi itu sendiri, kita harus memperhatikan takaran dan jenis kopi yang kita minum. Ada nggak sih dok larangan misalnya kita minum kopi nggak boleh makan apa gitu dok? Kayak misalnya kita gabungkan misalnya kita meminum minuman yang mengandung alkohol, kita nggak boleh makan durian gitu kan? Nah kalau kopi apa nih yang nggak boleh larangannya dok? Jadi sebetulnya gini, si kopi ini kan mengandung kafein. So kau harus tahu minuman-minuman lain yang mengandung kafein apa. Ada beberapa energy drink. Kita tahu kalau anak-anak lagi belajar ya, lagi mau ujian, itu biasanya berjejer sudah. Nah di situ kamu mesti hitung berapa itu jumlahnya kafeinnya di situ. Dan of course kita harus mengerti sensitivitas kita di mana yang saya bilang tadi, jin kita nih loh, jin kita ini sebetulnya kita termasuk slow metabolism or fast metabolism. Cari dulu teman-temannya. Dan hati-hati obat ya. Ada beberapa obat yang juga mengandung kafein. Jadi jangan ditambah-tambah gitu kira-kira ya. Jelas Intan ya. Baik, terima kasih Dokter Ari, Dokter Maya, Mbak Intan dan Mas Eka, dan ini sangat bermanfaat sekali ya.
tentang kopi ya. Dan Dr. Arlin, setelah ini kita akan bahas apa nih dok? Kayaknya berkaitan dengan suka kencing ya. Iya, biasanya kalau habis minum kopi kita biasanya diuresis ya dok ya. Langsung supaya pipis terus, buang air kecil terus. Nah, kalau buang air kecil terus kadang-kadang ada yang suka nahan buang air kecil sehingga perasaannya jadi anyang-anyangan. Nah, kita akan bahasnya sesaat lagi, tetap di acara Ayo Hidup Sehat.